Identitas negara. Singapura. Negara Singapura memiliki luas wilayah sekitar 728,6 km persegi. Dengan struktur perekonomian Singapura adalah industri manufaktur. Industri ini mencakup industri elektronik, bahan kimia, ilmu biomedis, logistik, dan teknik transportasi. Di sisi lain, nilai perdagangan barang dan jasa Singapura setara dengan 185% dari produk domestik bruto atau PDB. Data tersebut diambil berdasarkan data dari World Bank. Selain itu, Singapura menduduki peringkat ke-7 angka harapan hidup tertinggi dunia. Negara Singapura ini memiliki angka harapan hidup yaitu 84,2 tahun. Berada di belakang negara Leicester dan Swiss yang masing-masing memiliki harapan hidup 84,7 tahun dan 84,3 tahun. PDB 5 tahun terakhir. Berdasarkan grafik di atas, pertumbuhan PDB real Singapura sebelum munculnya COVID-19 mengalami peningkatan yaitu pada tahun 2017 hingga 2018. Pada tahun 2019, PDB Singapura hanya tumbuh 0,7% dikarenakan adanya perang dagang yang berlarut-larut antara Amerika Serikat (AS) dengan China. Kemudian, pada tahun 2020 mengalami penurunan dengan rekor terendah mencapai minus 13,3% karena adanya kasus COVID-19. Kemudian pada 2021 dilaporkan mengalami pertumbuhan kembali sebesar 7,6%. Pertumbuhan pada tahun 2022 adalah 3,5%, lebih lambat dari 7,6% pada tahun 2021. Selanjutnya, sektor utama penyumbang terbesar. Adapun sektor utama kegiatan ekonomi penduduk Singapura adalah industri manufaktur. Sektor ini mencakup industri elektronik, bahan kimia, ilmu biomedis, logistik, dan teknik transportasi. Tak hanya mengembangkan sektor industrinya, Singapura juga turut mengutamakan kegiatan pariwisata dan jasa keuangan. Pemerintah memanfaatkan keindahan negaranya untuk mengundang wisatawan, baik domestik maupun mancanegara. Selain itu, kegiatan ekonomi utama penduduk Singapura adalah impor dan ekspor. Dengan didukung lokasi pelabuhan yang strategis, pengusaha lokal dan internasional bisa dengan mudah mengekspor dan juga mengimpor komoditasnya. Pendapatan per kapita Singapura dalam 5 tahun terakhir. Pendapatan per kapita Singapura dalam 5 tahun terakhir mengalami peningkatan dan penurunan dari tahun 2017 hingga 2018 sekitar 61.174.000 US dollar, meningkat menjadi 66.824.000 US dollar. Kemudian menurun pada tahun 2019 hingga 2020 dikarenakan adanya wabah COVID-19 yang melanda dunia dan menyebabkan sektor perekonomian Singapura ditutup. Pendapatan tersebut menurun menjadi 66.068.000 US dollar sampai 61.298.000 US dollar dan mengalami peningkatan drastis pada tahun 2021 hingga 2022 karena kembalinya sektor perekonomian dan menurunnya jumlah penduduk Singapura. Pendapatan tersebut meningkat menjadi 77.680.000 US dollar sampai 82.794.000 US dollar dan jumlah penduduk menurun dari tahun 2019 sebanyak 5.704 menjadi 5.454 juta jiwa. Meskipun Singapura mengalami pendapatan per kapita yang naik turun dalam 5 tahun terakhir, Singapura tetap masuk ke dalam kelompok negara dengan pendapatan tinggi atau high income, dikarenakan pendapatan Singapura berada di atas 13.845 US dollar. Kesenjangan dan distribusi pendapatan. Kesenjangan perekonomian yang dialami oleh masyarakat Singapura meliputi: yang pertama, kekayaan rumah tangga yang naik 2 kali lipat selama 10 tahun. Pada tahun 2005, kekayaan bersih rumah tangga di Singapura mencapai 700 miliar US dollar dan 2015 menjadi 1.500 US dollar. Terlihat angka kenaikan yang cukup besar, lebih dari 2 kali lipat. Yang kedua, harga sewa naik, begitu pula harga bahan-bahannya. Harga sewa yang naik menyebabkan harga pajak naik. Hal ini dapat menjadi pemasukan bagi pemerintah, namun para pengusaha kesulitan membayarnya. Yang ketiga, pemerintah yang tidak menambah upah pekerjanya.
Dilaporkan pada bulan Mei menemukan bahwa hanya 31% warga lokal Singapura mengatakan gaji mereka menutupi kebutuhan dasar dan beberapa kemewahan yang tidak penting. Sementara 42% mengatakan mereka hanya dapat memenuhi kebutuhan dasar mereka, di mana harga beli rumah, listrik, dan biaya makan naik. Namun pendapatan yang mereka dapatkan tetap sehingga terjadi kesenjangan. Sektor utama kegiatan ekonomi penduduk Singapura. Yang pertama, industri elektronik. Yang kedua, bahan kimia. Yang ketiga, ilmu biomedis. Yang keempat, logistik. Yang kelima, teknik transportasi. Dari beberapa sektor tersebut, industri perakitan elektronik paling banyak menghasilkan karena tingginya permintaan. Sementara itu, industri baru lainnya yang turut berkontribusi signifikan terhadap perekonomian Singapura adalah teknologi medis, energi bersih, perawatan, dan kesehatan. Jika disimpulkan, kegiatan ekonomi Singapura mencakup sektor industri dan jasa. Kegiatan ekonomi Singapura adalah industri.